Selamat pagi, nama saya Nimade Sri Ayu Lestari, NIM 2502101051003, LPTK Universitas Jember. Hari ini tanggal 3 Desember 2023, saya akan melakukan uji kinerja UKIN dengan materi kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Terima kasih. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Sebelumnya, anak-anak silahkan sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Renda? Teman-teman, sebelum melakukan pelajaran, alangkah baiknya lakukan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk, anak-anak. Nah, anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Tetap semangat ya. Nah, Ya, semangat. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan absensi kalian dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? tidak. Ibu isi linknya saja absensinya ya. Ya, anak-anak, terima kasih. Untuk hari ini, kalian masih ingat materi kita untuk minggu lalu? Masih ingat apa materi kita? Kebutuhan. Siapa? Ya, Laksmi. Kebutuhan ekonomi. Materi minggu lalu apa, anak? Kemudian primer. Ya, kebutuhan primer, kebutuhan Tersier. Ada yang masih ingat kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan primer adalah Primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang utama. ya, kebutuhan yang utama. Terus kalau kebutuhan sekunder? Laksmi? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terselesaikan. Ya. Kalau kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Ya, kebutuhan yang bersifat mewah. Contohnya apa? Mobil, Iya, mobil mewah. Ya, sekarang untuk materi hari ini, sekarang Ibu akan putarkan kalian video biar kalian lebih mengerti materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, anak-anak, nanti Ibu akan putarkan video. Ya, anak-anak, sekarang Ibu akan putarkan kalian video. Silakan kalian simak video biar kalian lebih jelas materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Ya, Silakan kalian simak videonya. Kalian simak itu video apa?
Sudah kalian simak itu videonya? Ya. Itu nanti ibu akan kasih kira-kira apa materi yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira. Lagi, yang mau angkat tangan lagi? Tadi? Kegiatan produksi. Kegiatan produksi. Jose? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Yang lain? Kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi. Ya, jawaban kalian sudah hampir mirip-mirip. Sekarang yang akan kita pelajari yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalian tahu produksi itu apa? Manusia? Produksi adalah proses menciptakan barang dan jasa. Proses menciptakan barang dan jasa. Berarti itu proses. Berarti membuat. Yang lain? Ya, Aksmi? Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas. Ibu nanya kegiatan, apa yang ibu tanyakan? Produksi. Ya, memang produksi itu kegiatan untuk pembuatan. Produksi. Kalau distribusi? Distribusi yang lainnya? Widi? Bisa produksi? Arjun? Distribusi. Apa itu? Ya, oke. Distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Iya, menyalurkan barang itu kegiatan apa tadi? Distribusi. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau konsumsi itu apa? Laksmi? Konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa oleh individu atau masyarakat. Ya, itu dia. Kegiatan nanti yang akan kita pelajari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu nanti yang 3. Berarti yang kita pelajari itu. Ya. Selanjutnya kita akan ke tujuan pembelajaran. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu di sini siswa mampu menganalisis kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi yang kalian analisis terus yang nomor 2, siswa mampu menganalisis kegiatan distribusi. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis kegiatan konsumsi. Semua kegiatan ekonomi itu kita akan analisis yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Untuk sekarang Ibu akan kasih foto apa itu? Itu apa? Foto makanan dan minuman. Apa kalian pagi ini tadi sudah makan? Sudah. Kalian sudah makan. Dari mana kalian mendapatkan makanan itu? Angkat tangan. Dari mana kalian mendapatkan makanan? Radit? Di kantin, Bu. Beli di kantin. Lagi yang lainnya, di mana dapat kalian makanan tadi? Rendra? Dengan cara membuat, Bu. Membuat. Kamu membuat apa ibumu yang membuat, Rendra? Ibu yang membuat. Lagi yang lainnya, di mana dapat makanan tadi? Ada yang dapat makanan bawa dari rumah? Bekal? Ada? Ada apa enggak? Ya, kalian bekal dari rumah. Nah, di sini anak-anak di sini ada makanan. Makanan apa itu? Es teh. Minuman itu, minuman es teh. Makanannya nasi kuning. Ya, mungkin beda-beda tergantung kalian. Ada yang mendapatkan makanannya kalian tadi bilang beli di kantin, ada yang bawa dari rumah, ada yang membuat. Di situ ada suatu proses.
Makanya di situ ada proses produksi, proses distribusi, dan proses konsumsi. Kalau membuat sendiri itu proses apa tadi? Produksi. Kalau membeli? Iya, itu ada 3. Sekarang kita akan membuat kelompok terlebih dahulu. Silahkan kalian membuat kelompok sesuai dengan kelompok kalian. Ingat kelompoknya heterogen ya. Ada yang cewek, ada yang cowok, biar sama rata. Silahkan kalian berkelompok terlebih dahulu. Silakan. Sudah anak-anak, sudah kalian sudah berkelompok? Terdiri dari 5 kelompok, ya. Nah, seperti tadi kita akan menganalisis ini makanan dan minuman. Tadi sudah kalian jelaskan, kalian mendapatkan makanannya itu berbeda-beda. Ada yang mendapatkannya dari rumah, ada yang dari kantin, itu berbeda-beda. Ya, nah di sini Ibu akan lanjutkan. Nah, tadi Ibu sudah tanyakan tadi sama kalian, apakah kalian membuat sendiri? Tidak. Atau kalian membeli dari pedagang? Membeli ya? Ya. Atau melalui jasa pengiriman secara online, Grab ataupun Gojek. Ya, itu nanti. Nah, Ibu akan bertanya sama kalian. Pertanyaan Ibu itu dari kelompok. Ibu akan bertanya sama kalian. Kira-kira apa dari tujuan dari distribusi, konsumsi, dan produksi? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Kira-kira apa tujuannya? Kira-kira apa tujuannya? Joseph? Ya, Joseph? Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Ya, itu menguntungkan. Ya, produksi, pembuatan, ya, mencari apa? Keuntungan. Lanjut, Joseph. Tujuan distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Ya. Lanjut lagi satu. Adapun juga tujuan dari konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Iya. Itu udah konsumsi. Dia pemakaian sekali. Habis itu habis. Ya. Nah, dari situ, dari apa namanya? Foto yang Ibu tayangkan, foto makanan dan minuman, terus kalian mendapatkannya dari mana, terus tujuan distribusi, tujuan konsumsi, dan tujuan distribusi sudah dijawab tadi. Sekarang kita akan mulai mengerjakan RKPD. RKPD kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Satu kelompok nanti kalian langsung presentasikan ke depan. Ya, kalian presentasikan, Ibu akan kasih, Ibu akan bagikan kalian RKPD. Satu kelompok Ibu akan kasih kalian RKPD. Silakan kalian di sini, kalian isi kelas, sudah isi mata pelajaran IPS ekonomi. Terus nama kelompok kalian isi ya. Nama kelompok kalian isi, nomor absen masing-masing kelompok kalian isi di sampingnya. Terus kelompok berapa? Ya, nanti setiap kelompok, satu kelompok itu akan mempresentasikan pekerjaan kalian. Ada pertanyaan? Ya. Sekarang Ibu akan bagikan RKPD-nya. Kelompok satu mana? Ini kelompok berapa, Nak? Kelompok 2. Ini kerjakan kalian. Kerjakan bersama secara berkelompok. Semua bekerja. Kelompok berapa, Reza? Ya.
Ini kelompok berapa? Bisa? Kelompok 5. Kelompok 1. Nanti kelompok berapa? Iya. Sudah semua? Sudah. Di sana suruhannya ada. Suruhannya kalian lihat, itu ada FKPD, di situ ada langkah kerja. Tolong disimak semuanya bekerja, kerjakan dengan berkelompok. Di situ ada langkah kerja, perhatikan alur ekonomi berikut. Kalian sudah lihat itu ada alur ekonomi? Sudah. Ada di sana alur ekonomi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Silakan kalian bekerja. Semua bekerja. Sinama. Setiap kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. 5? Sudah. Kalau kalian sudah selesai, kalian persiapkan diri untuk presentasi. Nanti Ibu akan panggil satu kelompok untuk ke depan mempresentasikan pekerjaan kalian. Baiklah anak-anak, kalau kalian sudah selesai, Ibu akan panggil satu kelompok untuk berpresentasi. Nanti semua kita bergiliran, semua kelompok akan dapat untuk presentasi. Ibu akan nilai, bukan satu orang yang Ibu nilai, semua harus aktif. Itu yang akan Ibu nilai. Ya? Ya. Pokoknya satu kelompok maju, nanti Ibu akan nilai. Silakan diawali dengan kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap. Silakan kelompoknya Jose. Ibu akan nilai. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas IPS tentang kegiatan ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Joshua Immanuel Lapidupulu. Ibu Joseastu Indrawan. Saya tidak ada Arita Sari. Saya Imanin Kusnandria. Saya Fitira Sabrina. Dan soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar orang yang sedang menjahit dan bertani ya, kawan-kawan. Dan ada soalnya. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengertian dari kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan
adapun faktor-faktor produksi. Yang pertama, faktor tenaga kerja dalam kurung SDM. Yang kedua, faktor sumber daya alam. Yang ketiga, faktor modal. Dan yang terakhir atau yang keempat, faktor kewirausahaan. Perhatikan nomor di bawah ini. Berdasarkan di atas, jelaskan pengertian dari kegiatan distribusi. Setelah kegiatan produksi, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyampaikan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Jelaskan jenis-jenis cara distribusi. Satu, distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga mengajukan barang langsung dari produsen kepada konsumen. Suatu kegiatan distribusi atau distribusi langsung adalah fase langsung menjual dagangannya kepada konsumen atau penerima. Nomor 2, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Misalnya pabrik menyalurkan bahannya melalui konvektor. 3, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, marketer, reseller, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Perhatikan gambar di bawah ini. Anak sedang memakan kuda, ibu sedang menyediakan baju. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengertian dari kegiatan konsumsi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi adalah ekonomi yang menghabiskan nilai besar bagi barang atau jasa secara berangsur atau langsung. Jelaskan jenis pola konsumsi. Jenis pola konsumsi perlu dipahami oleh pembisnis yang menyediakan produk layanan yang berkebutuhan konsumen. Cara pengertian pola konsumsi adalah menggunakan barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya tingkat keluarga ke rumah tangga yang tidak mungkin menggunakan hingga industri. Dalam kasus ini, jenis pola konsumsi terdiri dari beragam hal, mulai dari pokok rumah tangga dan rumah, hingga produk atau layanan dan makanan tergantung kebutuhan. Penggunaan setiap produk ini pun bisa berbeda. Ada yang dibedakan berdasarkan masyarakat, maksud menggunakan hingga harganya. Sebelum itu ada pertanyaan? Enggak, ini dari kelompoknya Jose. Ada pertanyaan untuk yang lainnya? Laksmi kelompok berapa? Nomor 1. Ya, kelompok 1 silakan mengajukan pertanyaan. Kenapa kegiatan konsumsi bisa terjadi? Kenapa kegiatan konsumsi bisa terjadi? Kegiatan konsumsi bisa Dengarkan. terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Gimana jawabannya? Bisa diterima? Baik, saya terima. Baik, bisa diterima. Itu dari presentasi dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu. Dan sekian, terima kasih kami dari kelompok 2. Itu dari kelompoknya Jose. Jose dari kelompok 2. Selanjutnya, kelompok siapa yang mau maju? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Rista. Silakan ke depan. Rista kelompok berapa?
Sudah, perhatikan yang lain. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari tugas LKPD. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ribu Lestari Lani. Nama saya Ribu Lestari Lani. Nama saya Raujata. Nama saya Nama saya Nabila Putridase. Di sini teman saya akan membacakan tentang alur kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengertian kegiatan produksi. Di sini ada seorang penjahit dan petani. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk kebutuhan. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli dan atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Jelaskan faktor produksi. Faktor produksi dan tenaga kerja adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dapat digunakan dalam kegiatan produksi dan tenaga kerja berperan sebagai Langsung deh. 2. Faktor sumber daya alam. Faktor produksi alam merupakan segala sesuatu yang disediakan di alam untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. 3. Faktor modal. Manusia dapat melakukan proses produksi tidak hanya dengan mengandalkan faktor produksi alam dan faktor produksi alam. 4. Faktor kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan intelektual seorang untuk mengelola atau menyalurkan kegiatan pokok produksi dalam suatu proses produksi. Berdasarkan di gambar ini, ada penjual bapak yang menjual seperti gorengan, dan juga di sini ada gambar yang menjual motor dan mix supermarket. Jenis-jenis cara distribusi adalah 1. Distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran barang langsung dari produsen kepada konsumen. Kedua, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pemasaran, komisioner, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Berdasarkan gambar ini, manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis.
Jenis-jenis pola konsumsi. Jenis-jenis pola konsumsi dipahami oleh bisnis sehingga bisa menyediakan produksi dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Secara pengertian, pola konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, tingkat keluarga atau rumah tanggaan yang paling kecil, pemerintahan, hingga industri. Penggunaan setiap produk ini pun bisa berbeda, ada yang dibedakan berdasarkan manfaat, waktu penggunaan, hingga harganya. Dari kelompok kami, adakah yang ingin bertanya? Kelompoknya Rista, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya. Tidak ada. Baik, tidak ada yang ingin bertanya. Kami tutupkan presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Nah, sudah anak-anak, sudah selesai dari tugas kalian. Semua sudah mempresentasikan. Sekarang kita akan menyimpulkan dari soal tadi, dari RKPD tadi kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan dalam satu kelompok berembuk dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan ini? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Melisya, coba Melisya. Terakhir Melisya. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Produksi adalah proses menciptakan barang dan jasa. Distribusi melibatkan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa oleh individu atau masyarakat. Ya, itu kesimpulannya. Kelompok lain, ada yang bisa menanggapi? Coba Hendra. Tujuan kegiatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, namun juga terkait dengan aspek sosial dan lingkungan. Secara umum, tujuan dari kegiatan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan perekonomian negara, mempertahankan keseimbangan lingkungan. Ya, itu nanti kesimpulannya. Kesimpulannya tadi sudah dibilang sama Felicia sama Rendra. Nah, untuk kali ini itu pembelajaran kita sudah selesai. Nah, Ibu akan refleksi gimana tentang pelajaran hari ini. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Sebelum itu kita tepuk semangat dulu biar kita selalu semangat anak-anak. Tepuk semangat. Biar kalian tetap semangat ya. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi yang lain ya. Untuk sekarang Ibu akan bagikan kalian tes sumatif. Ya, tes sumatif nanti bisa kalian kerjakan di sini. Nanti di tes sumatif kalian isi nama, kelas, nomor absen. Ini tes sumatifnya mandiri. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ya, nanti kalian kerjakan di rumah. Sudah, kalau sudah semua dapat, nanti itu kalian kerjakan di rumah. Isi nama, nomor absen, kelas. Ya, sudah, karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Tolong Rendra pimpin doa terlebih dahulu. Silakan berdiri dulu anak-anak.
Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya berdoa agar selamat sentosa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, kita akhiri untuk hari ini anak-anak. Silakan. Ya.